Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umur 40 satu-satunya umur yang disebut di dalam Al-Quran. Final kajian para ilmuwan baik barat maupun timur, justru kehidupan itu diawali dari umur 40. Life begin at 40. Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diangkat menjadi nabi usia 40. Walhasil usia 40 inilah dipatok oleh Al-Quran sebagai umur yang sempurna. Prestasi seseorang ditentukan sekitar umur 40. Lalu apa? Kata Al-Quran memberi resep orang yang sudah melewati usia 40. Al-Ahqaf yang saya bacakan tadi memberikan 6 panduan. Ada 6 panduan yang mesti dilakukan oleh seorang beriman yang sudah berusia 40 tahun. Pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Pandai bersyukur kenikmatan yang diterima diri sendiri. Kemudian wa ala walidai, untuk orang tuanya, berbakti ke orang tuanya. Ketiga, wa an a'mala sholihan taradha, melakukan kegiatan-kegiatan yang diridhoi Allah. Allah senang, bukan sekedar yang dirahmati. Perbedaan rahmat dan ridho, semua makhluk dirahmati oleh Allah. Siapapun, kafir, mukmin, semua dirahmati. Tapi diridhoi, disenangi itu hanya untuk orang beriman yang dipilih saja oleh Allah. Keempat, wa aslih li fi dzurriyyati, bisa membuat bagus, mendesain secara bagus keluarganya sendiri. Dia sukses, tapi ada beban berikutnya adalah mensukseskan anak-anaknya. Namanya wa aslih li fi dzurriyyati. Kelima, inni tubtu ilaik, sudah mulai sujud bertobat kepada Allah. Kita lihat bahwa Hadratur Rasul berkegiatan bisnis sampai menjadi top investor. Begitu menjelang usia 40 tahun mengurangi kegiatan bisnisnya untuk membangun keagamaan masyarakat. Dan terakhir, wa inni minal muslimin, menghadap Allah dengan happy ending. Itulah 6 panduan yang diberikan oleh Al-Quran terhadap orang beriman yang sudah usia 40 tahun. Subhanallah, pasti uraiannya panjang. Tapi yang menarik ayat ini justru dari 6 panduan yang diberikan Al-Quran itu, Allah memulainya dengan jasa orang tua, jasa ibu. Disebutkan berihsan-ihsan kepada ibu dengan sifat, ada sifat kurhu. Kurhu itu perasaan tidak enak, tidak nyaman sama sekali ibu itu mengandung. Di Al-Quran lafadz kurhun, sifat tidak enak, diberikan kepada 3 orang. 1, orang yang hamil, hamalathu ummuhu kurha. 2, pada ibu yang melahirkan. Sapa saya sing kepengin melahirkan, maunya lah melahirkan, punya anak tapi enak. Semua totoane nyowo itu semua gak enak semua. Dan ketiga, untuk orang yang jihad di medan pertempuran, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kata kurhun di dalam Al-Quran dipakai untuk 3 orang, hamil, melahirkan, dan perang. Untuk itu anak manusia yang ada di janin, yang didahulukan dengan bahasa wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, identik dengan sifat Allah yang sami, yang basir. Selalu kata sami itu didahulukan dan mengakhirkan lafadz al-basir.
Bahkan di dalam skor kata sami sama dengan derivasinya itu disebut sebanyak 185 kali, sedangkan lafadz basor basir itu disebut dalam Al-Quran 148 kali. Kenapa? Karena betul-betul media auditori yang ada di otak kita itu lebih besar dibanding media visualnya. Karena itu satu-satunya makhluk Allah yang bayi yang 16 minggu sebelum kelahiran sudah bisa mendengar itu hanya manusia. 16 minggu sebelum kelahiran sudah ada samok, sudah bisa mendengar, dan untuk itu Allah hadir. Orang ini pantas untuk diomongi, diberi khitab agama itu karena kesiapannya sudah ada sejak lahir. Subhanallah, saya hanya mengambil satu poin saja yang singkat dari 6 panduan yang diberikan Al-Quran terhadap orang yang sudah berusia 40 tahun itu. Saya ambil yang nomor 3 saja, yaitu wa an a'mala sholihan tardhah. Artinya hidup berstandar Tuhan. Segala yang kita lakukan itu harus berstandar Tuhan, karena Tuhan Maha Bos, dan itulah yang kita tuju. Pemilik bumi langit inilah yang kita tuju. Maka gerak-gerik kita harus berstandar Tuhan. Itulah wa an a'mala sholihan tardhah. Bagaimana hasilnya? Saya mau urut dari kalangan sahabat dulu. Pertama, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Pada saat awal Madinah, awal periode hijrah, itu orang-orang Islam sungguh kekurangan air, karena di Arab itu ada 3 sumur yang terhebat. 1 Zam-Zam di Mekah, nomor 2 rumah di Madinah, kemudian di sampingnya ada sumur Barhut yang biasa dikunjungi oleh para dukun-dukun itu. Rumah milik orang Yahudi. Ketika orang Islam awal kali hijrah mengambil air di sumur rumah, tapi dasar Yahudi tengi, bayar gede. Disinilah Sayyidina Utsman mulai menjalankan feeling bisnisnya, otak bisnisnya main. Matur ke pemilik Yahudi, Mas, saya mau beli sumur itu. Ya gak oleh lah, ini produksi. Wes beli separuhnya saja. Maksudnya beli separuhnya, nanti separuh kami ngangsu hari lahir sampean pen. Ya wes, disepakati harganya sekitar 12.000 dinar. Subhanallah, otak bisnisnya Sayyidina Utsman yang dipek mantu Hadratur Rasul hebat. Pada hari giliran Sayyidina Utsman yang berhak mengambil air, maka semua seantero sahabat disuruh ngambil air semua, termasuk cadangan besok pagi. Jadi ngangsure double saiki kayak besok juga. Begitu hari berikutnya giliran penerimaan pemilik orang Yahudi, wis gak ono sing tuku blas. Akhirnya dia bangkrut. Sesuai didol kabeh tapi tidak mau harga 12, di bawahnya 8. Walhasil yang dikeluarkan oleh Sayyidina Utsman untuk memberi sumur untuk minuman orang sahabat di Madinah ini ada sekitar, kalau di total sekitar 700 jutaan habis untuk itu, dan imbalannya adalah Sayyidina Utsman dijanjikan masuk surga. Yang kedua, dia konglomerat kedua yaitu Abdurrahman bin Auf. Pada saat perang Tabuk selesai, hasil panen kurma Madinah melimpah sampai gak payu bosok-bosok. Kata Abdurrahman bin Auf, daripada rakyat petani yang rugi banyak, wis tak tebasi kabeh, tak tukune dhewe biar saya yang melarat. Ya digoblok-goblok, kon ku goblok, wong kurma busuk kok. Iya, saya demi rakyat tak beli semua.
Begitu diborong selesai lillahi ta'ala, hidup berstandar Tuhan. Gang beberapa hari ada utusan dari penguasa Yaman bahwa di Yaman sedang dilanda virus yang ganas, yang menurut tabib setempat obatnya adalah kurma busuk. Subhanallah, utusan dari Yaman membeli kurma busuk dari Abdurrahman bin Auf 10 kali lipat dari harga belinya, karena hidup berstandar Tuhan. Mungkin sampai mau protes, ya maklum sahabat-sahabat imannya gede. Sekarang saya sampaikan yang realistik saja. Berstandar Tuhan bukan hanya untuk Tuhan mutlak, ada agen-agen Tuhan, yaitu umat sosial, kerja sosial. Saya ambil negeri di Afrika. Afrika itu unik, ada negara yang penduduknya itu sepertiga hafal Al-Quran, di Mauritania. Dan ada negara terpencil kepulauan di selatan Afrika, itu ada namanya negara Mauritius. Penduduk muslimnya cuma 17%, muslimnya 17%. Tetapi negara itu mempunyai ancaman bahwa semua kekayaan negara, semua penghasilan negara itu mutlak untuk kesejahteraan, untuk layanan rakyat. Sehingga subhanallah, ada seorang wanita yang hebat sekarang yang menjadi presiden dekade kemarin itu, yang menjadi presiden dengan hampir suara aklamasi, namanya Dr. Aminah Hurib Al-Fahim, S3 bidang kimia biologi. Ditunjuk menjadi presiden dengan mengerahkan semua, menggunakan semua fasilitas negara, semua untuk layanan rakyat. Sekolah gratis sampai perguruan tinggi. Padahal negaranya sumber alamnya sedikit, hanya mungkin sebagian wisata. Kesehatan semuanya gratis, bahkan subsidi perumahan besar. Kenapa pendidikan begitu dihebat-hebatkan? Dia mengatakan, hancurnya umat bukan karena roket, bukan karena bom, bukan karena rudal, tetapi karena kebodohan yang disengaja, yang diprogram. Karena kebodohan itulah umat itu menjadi tertinggal. Maka kami harus meningkatkan itu. Dengan demikian, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Dr. Aminah Hurib Al-Fahim, yang kepemimpinannya mutlak untuk rakyat, itulah disebut suara rakyat, suara Tuhan, itu hidup berstandar Tuhan mutlak. Sampai sekarang mungkin jarang orang yang mau mencalonkan diri menjadi presiden, karena amanahnya semua kekayaan negara untuk layanan rakyat. Hasilnya di luar dugaan, Allah membuka keberkahan langit dan bumi. Per kapita per tahun di Mauritius ini bisa mencapai 19.600 US dollar, atau diuangkan Indonesia pendapatan per kapita itu 23 juta per bulan orang. Di Surabaya piro? Akeh santri ini akeh begini. Sedangkan layanan di Indonesia ini, waktu rakyat itu menjerit-jerit karena corona, tego-tegoe ngedol regane PCR sampai jutaan, begitu itu tidak terjadi di negara yang hidupnya berstandar Tuhan. Mudah-mudahan cukup kemarin saja. Seterusnya segala terjang kita ini merujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wa an a'mala sholihan tardha. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim alikum barur raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.